Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menunjukkan kemampuannya kepada kedua orang tuanya, beberapa bulan kemudian Kusmik melanjutkan studinya di Lirboyo. Di tengah-tengah pendidikannya di Lirboyo, Kusmik justru pergi ke Watu Congol, Magelang, ke pondok pesantren yang diasuh Kiai Haji Dahlar yang terkenal sebagai seorang wali di tengah Jawa Tengah. Awal kedatangannya di Watu Congol pada 1954, Kusmik tidak langsung mendaftarkan diri menjadi santri, tetapi hanya memancing di kolam pondok yang dijadikan tempat pemandian. Hal itu sering dilakukannya pada setiap datang di Watu Congol. Kebiasaannya memancing tanpa memakai umpan, terutama di kolam tempat para santri mandi dan mencuci pakaian, membuat Kusmik terlihat seperti orang gila bagi orang yang belum mengenalnya. Setelah beberapa bulan dengan hanya datang dan memancing di kolam pemandian, ia lalu menemui Kiai Haji Dahlar dan meminta izin untuk belajar. "Kiai, saya ingin ikut belajar kepada Kiai," kata Kusmik ketika itu. "Belajar apa toh Gus? Kok kepada saya?" tanya Kiai Haji Dahlar. "Saya ingin belajar Al-Quran dan kelak ingin saya jabarkan," jawab Kusmik dengan mantap. Setiap kali Kusmik meminta tambahan ilmu, Kiai Haji Dahlar selalu menyuruh dia membaca Al-Fatihah. Apapun bentuk permintaan Kusmik, Kiai Haji Dahlar selalu menyuruhnya mengamalkan Al-Fatihah. Kiai Haji Dahlar bagi Kusmik adalah satu-satunya orang yang dianggap sebagai guru dunia dan akhirat. Oleh karena itu, selama berada di Watu Congol, Kusmik dengan telaten selalu membersihkan terompah atau sandal Kiai Haji Dahlar dan menatapnya untuk lebih mudah dipakai ketika Kiai Haji Dahlar naik ke masjid. Menurut Kusmik, hal itu dilakukan sebagai upayanya untuk belajar istiqomah, sebab istiqomah menurut ajaran Kiai Haji Jajuli, ayahnya, adalah lebih utama dari 1000 karomah. Oleh karena itu, dalam rangka melatih keistiqomahannya, Kusmik memulai dengan istiqomah membersihkan dan menata terompah atau sandal Kiai Haji Dahlar, gurunya. Pernah di suatu hari, Kusmik menemukan terompah atau sandal Kiai Haji Dahlar yang biasa ada di depan kamar. Ada 2 buah yang sama persis, baik ukuran maupun bentuknya, sehingga ia tidak bisa membedakannya. Akhirnya, ia membersihkan dan menata keduanya sambil menunggu siapakah tamu gurunya itu. Sekian lama, ia menunggu sampai terkantuk-kantuk, tetapi terompah itu tetap 2 buah jumlahnya. Ketika sesaat itu terlena, terompah itu tinggal 1. Ia terkejut, kemudian berlari jauh keluar pondok untuk melihat tamu tersebut sepanjang jalan, sehingga nafasnya tersengal-sengal. Tetapi jalan tampak sepi dan tidak ada seorang pun terlihat melintas. Padahal menurut perkiraan Kusmik, orang tua yang berjalan memakai terompah pasti belum jauh dan seharusnya sudah terkejar atau justru berada jauh di belakangnya. Esok harinya, Kusmik menemui Kiai Haji Dahlar yang baru turun dari masjid memimpin jamaah sholat zuhur. Sesampai di kamarnya, Kusmik bertanya, "Maaf guru, tamu guru tadi malam itu siapa?" Kiai Haji Dahlar tidak menjawab. Sementara Kusmik tidak mau beranjak sebelum mendapatkan jawaban. Kusmik tetap duduk menunggu jawaban dari Kiai Haji
Dalhar. Ketika Kiai Haji Dalhar beranjak ke masjid untuk mengimami sholat asar, ia mengikutinya untuk menata terompah Kiai Haji Dalhar. Dan ketika Kiai Haji Dalhar kembali ke kamar, Gusmik pun kembali mengikutinya dan duduk di depan kamar untuk menunggu jawaban. Demikian juga ketika tiba waktu sholat maghrib dan isya, sehingga baru ketika isya Kiai Haji Dalhar menyuruh pembantunya memberitahu bahwa tamunya semalam adalah Nabi Khidir. Setelah mendapatkan jawaban itu, barulah ia mau beranjak dari tempat duduknya. Menurut keterangan Nyai Dalhar, dari sekian banyak santri Kiai Haji Dalhar, hanya Gusmik yang berani dan diizinkan masuk ke kamar Kiai Haji Dalhar. Terima kasih menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.